Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan belajar tentang cara kerja dan bagaimana pengaplikasiannya dari sebuah sensor suara atau sound sensor. Nah, sama seperti namanya, yaitu sensor suara, dia berfungsi untuk menangkap atau menerima sinyal-sinyal suara yang ada di sekitar dia. Jadi bisa suaranya kita, bisa suara mobil, bisa suara pintu, bisa suara jentikan, bisa suara teriak, bisa suara bisik, bisa suara apapun, yang penting bentuknya suara. Nah, seperti yang kamu lihat di sini sensor suara itu, sound sensor ini di depannya itu kalau kita lihat di sini sebelah sini ada yang warna hitam. Ini kalau kamu pegang itu adalah mikrofonnya. Jadi phone apa untuk bisa penangkap sinyal suara kita. Jadi suaranya itu akan masuk ke dalam ini, ke dalam si mikrofon untuk lalu diproses. Di dalam ada di sini ada IC, di sini ada LM 746 kalau nggak salah, ada LM. Nah, lalu nanti akan dan di sini ada potensiometer yang bentuknya kayak gini, trim pot, yang nanti akan kita gunakan untuk nanti kita mengontrol sensitivitas suaranya yang masuk. Jadi kamu mau suaranya besar, mau suaranya kecil, itu akan tergantung dari kamu berada di mana, di dalam ruangan kah, di luar ruangan, di pinggir jalan, atau di tempat yang sepi, itu nanti akan bisa kita atur-atur sensitivitas dari si sensor suara ini dengan menggunakan trimpot yang ada. Jadi dia itu intinya akan menangkap, jadi seperti yang tadi ini, si sensor suara, itu dia punya mikrofon gitu di situnya, di badannya, yang nanti akan menangkap apapun gelombang suara yang masuk ke dia. Nah, di mana gelombang suara itu nanti akan kita atur di sini. Di sini nih ada pengaturnya. Di sini ada trim potnya di sini. Ada trim pot namanya atau trim potensio yang nanti akan kita atur sensitivitasnya. Terserah kamu maunya mau berapa sensitif. Dan dia punya 4 kaki di sini. Jadi kalau kamu lihat di sini ada 4 kakinya. Dia ada analog. Ini AO itu artinya analog. AO artinya analog. Lalu G itu ground. Plus itu VCC. Sama DO itu artinya di sini paling ujung. Di sini kalau kamu lihat kan di sini ada G. Di sini ada plus. Lalu di sini ada DO di bagian sebelah sini. DO itu artinya digital. Jadi si sensor suara yang kamu pegang sekarang itu mampu menangkap suara lalu mengirimkan sinyal kepada si Arduino nantinya berbentuk analog maupun berbentuk digital. Nah, gimana caranya? Yuk kita rangkai dulu si sensor suaranya. Kita masuk ke dalam versinya kabel ya. Nah, seperti lihat di sini ada Arduino, lalu ada sensor suaranya, ada resistor. Di sini resistornya 1K. Nah, ini kabel ganti dulu, dia jadi 1K. Lalu ada LED. Nah, jadi caranya adalah kalian pasang dulu si LED-nya ke dalam protoboard-nya kalian, breadboard. Nah, diputar biar gampang. Nah, lalu resistor ditaruh di kaki katoda dari si LED. Lalu kalian pasangkan si sound sensornya di sebelah sini nih biar gampang. Nah, seperti ini. Nah, sound sensor ini nanti kan ada kaki-kakinya. Ada kaki analog, ground, plus, dan digital. Nah, kalian nanti kita akan merangkainya di sebelah sini. Kita taruh, oke.
Nah, yang paling pertama adalah kita mulai dari sebelah sini dulu deh, sebelah digital, sebelah sini. Oke. Nah, kaki digitalnya yang paling ujung itu akan terhubung sama kaki nomor 2. Nih, jadi di sini tinggal kalian jumperkan di sini ke kaki nomor 2. Oke. Ke nomor 2, lalu ini plusnya itu dihubungkan ke dalam plusnya Arduino, jadi ke sini. Jadi dari sini itu kita hubungkan ke sini, ke 5 volt. Di sini kita kasih warnanya warna merah. Lalu yang ground-nya terhubung dengan ground yang ada di sini, di bawahnya si 5 volt. Nah, lalu kita kasih warna hitam. Kita naikin dikit deh biar gampang. Nah, itu. Lalu di sini analog. Nah, analognya si sensor suara itu masuk ke kaki A0. Kaki A0-nya si Arduino. Nah, di sini kita kasih warna orange. Nah, lalu di sini analog. Nah, ini anoda, anodanya si LED itu kita hubungkan dia ke dalam kaki nomor 3 digital. Jadi hijau. Nah, yang di sini adalah di kaki yang resistor itu kita berikan di sebelah sini, kita berikan dia ke ground yang ada di sebelah sini lagi. Atau bisa ke sebelah sini. Nah, dari sebelah sini terhubung dengan ground. Dia terhubung sama ground-nya yang ada di kaki ground-nya si sensor suara. Nah, jadi begini. Jika sudah, kalian nanti tinggal masukkan. Jadi kalau mau gampang, biar kalian gampang mengakses si sensor ini, kalian pasang aja si sensor suaranya di sini, dari ngadap ke arah kalian. Nah, tinggal ngadap aja ke arah kalian begini. Lalu kalian nanti tinggal sambungin jumpernya di belakangnya dia, sesuai dengan kaki apa yang ada di depannya dia. Jadi kalau A0, maka akan terhubung sama breadboard yang A0. Analog, maaf. Nah, G itu ground, terhubung sama ground, plus berarti di belakangnya plus, digital di belakangnya digital. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke dalam Arduino yang kita punya. Oke, di Arduino yang kita punya, kita akan pertama kali melakukan penamaan. Di sini kita akan INT. Kita akan bikin, nanti kita akan belajar ya, jadi analog dan digital. Kita akan lihat perbedaannya ada di mana. Jadi kalau misalnya kita bikin dulu si digital, jadi suara digital, itu artinya di sensor suara digital tadi adanya di kaki nomor 2.
kaki nomor 2, titik koma. Lalu yang analognya itu ada di suara analog, itu ada di kaki A0, titik koma. Lalu kita punya LED, itu ada di kaki nomor 3. Nah, kita akan coba dulu untuk lalu kita masuk ke setup, kita akan mencoba berkomunikasi sama si sensor suaranya. Yang pertama kita akan serial.begin 9600 titik koma. Lalu kita akan mengset dulu pin mode si suara digital itu akan menjadi sebagai input. Lalu pin mode lagi si suara analog itu juga menjadi sebagai input. Lalu si LED itu akan menjadi output. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke loop, lalu kita akan bikin lagi int sensor data. Nah, yang pertama kali kita akan mau coba adalah kita mau melihat nilai dari si analog. Kita coba nilai analog. Jadi analog berarti kita akan analog read dari si siapa? Dari si suara analog. Koma, lalu kita ingin ditampilkan nilainya si sensor data, titik koma. Lalu supaya tidak terlalu cepat, nanti kita berikan aja delay 100 supaya kita masih bisa membaca datanya. Nah, sekarang kita coba ya, kita verify, lalu kita upload. Oh, Kak Abdul belum masukin ininya Arduino-nya Kak Abdul. Kalian juga jangan lupa ya dihubungkan dulu Arduino-nya baru di upload. Nah, jika sudah diupload, kalian buka serial monitor yang kalian punya. Oke, bisa dilihat di sini di serial monitor yang kalian punya, mungkin beda-beda atau kalau di yang Kak Abdul nih bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalnya ada dari yang kalian nih yang misalnya kok jadi gini, sensor suara ini kalau dia udah nyala, kamu akan lihat dia akan berkedap-kedip. Ada bagian yang setiap kali kita ngomong nih a gitu, dia akan berkedap-kedip mengikuti suara yang ada. Kalau misalnya nggak muncul kayak gini misalnya, jadi ini oke. Nah, misalnya gini, kita ngomong nggak ada yang muncul di bawah ini, nggak ada yang nyala sama sekali, itu artinya sensitivitasnya terlalu rendah sehingga dia tidak mampu menangkap suaranya yang kayak kita sekarang ngobrol sekarang atau Kak Abdul lagi ngobrol. Nah, itulah fungsinya si trimpot tadi itu untuk mengatur sensitivitasnya. Nah, kalian tinggal ambil obeng yang minus, lalu kalian atur, diputar aja ke arah kirinya kalian. Jadi kalian silakan atur, kalian rasakan perputaran si potensionya. Oke. Nah, kalian putar sampai dia nyala merah. Nah, bisa lihat gini. Kalau dia udah merah, ini kalau kayak gini kan dia merah terus. Selama dia udah nyala, oke. Sekarang kalian tinggal turunkan sedikit sampai dia hilang. Jadi kayak nyala, plep, hilang. Nah, sampai segitu aja. Jadi turunin. Diturunin. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya dia masih kurang sensitif, nah, tahu. Jadi kalau kalian nggak ngomong,
Jadi tadi kan nyala, terus kalian turunin dikit aja sampai dia mati, dikit aja. Nah dari situ kalian lihat dia mulai respon nggak kalau setiap kali kalian ngomong nih misalnya. Nah itu artinya dia sudah merespon sinyal suara yang masuk. Nah kalaupun kita lihat lagi di dalam ininya kita, di dalam port serialnya kita, di sini kamu bisa lihat ada angka nih. Ada angka yang kalau misalnya Kak Abdul diam nih, angkanya berapa ya? Di 5.14. Tapi waktu Kak Abdul mulai ngomong dan di sini kelap-kelip lampu LED-nya, maka nilai ini jadi berubah-ubah tergantung seberapa besar suaranya Kak Abdul masuk ke sini. Jadi kalau misalnya kita, atau kalian bisa juga pukul ini, nah tuh kalau kalian pukul ini pelan-pelan diketok-ketok dikit aja gitu, ini nilainya berubah. Nah nilai yang berubah-ubah ini adalah nilai dari analog. Jadi dengan begini kalian bisa mendapatkan nilai analognya. Jadi kalau misalnya di sini kita matikan auto scrollnya, nah di sini bisa dilihat 5.14 paling rendah, dengan misalnya yang paling tingginya sekitar berarti 5.14 adalah yang 5.14 adalah sinyal yang paling rendah dari sensor data yang Kak Abdul miliki nih. Nah, 5.14 kalau kita ngomong dia berubah-ubah lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan digital? Ayo kita coba yang digital. Kita masuk lagi ke dalam Arduino yang kita punya. Lalu kita ganti yang di sini nih. Jadi kalau tadi sensor data analog read suara analog, sekarang kita ganti jadi digital read. Digital read bukan si suara analog, tapi si suara digital. Nah, kalau kayak gini, coba kita verify lagi dan kita upload. Setelah kita upload, kita buka serial monitor yang kita punya. Nah, di dalam serial monitor yang kamu punya, nilainya ada 0 dan 1. Karena dia datanya bersifat digital. Jadi kalau nggak 0 ya 1. Jadi kalau tadi bisa berubah-ubah 514, 520, 516 berubah-ubah. Kalau di digital, dia hanya ada nilai 0 atau nilai 1. Jadi kalau kita diam, 0. Kalau kita ngomong, atau kita berikan suara ya, dia berubah jadi angka 1. Jadi datanya kalau nggak 0 ya 1. Nah jadi itulah perbedaannya. Kalau tadi di analog, dia bisa menangkap dari sinyal yang naik turun naik turun naik turun. Kalau di digital dia hanya bisa kalau nggak 0 1, kalau nggak low high, kalau nggak true false. Nah jadi kalau di sini kita akan mencoba menggunakan yang data digital untuk mengendalikan nyalanya LED supaya LED-nya hanya nyala kalau kita misalnya berikan suara gitu ya. Kalau kita tepok atau kita tepok lagi baru dia akan mati. Nah, gimana caranya? Yuk kita masuk lagi ke dalam program yang kamu punya. Nah, di sini kita akan membuat satu buah lagi nama variabelnya untuk bisa melakukan itu. Kita akan berikan namanya boolean. Jadi kita udah pernah kemarin pakai boolean. Di boolean itu hanya ada dua nilai. Kalau nggak true, false. Kalau nggak high, low gitu ya. Dan kita akan memberikan LED status. Jadi status LED-nya akan kita berikan paling pertama false. Jadi kita meminta dia untuk pertama kali status LED-nya itu adalah false atau mati. Nah, lalu kita masuk ke sini, INT sensor data digital read suara digital. Nah, ini tinggal delay-nya dihapus. Oke, dihapus delay-nya, lalu kita berikan dia kondisi if. Jadi if sensor data sama dengan 1, atau tadi kan kita punya nilai nih, kalau dia terjadi sebuah suara atau ada suara yang dapat, maka nilainya berubah jadi 1. Jadi artinya kalau ada suara yang masuk gitu,
Kalau ada suara yang masuk, maka di sini jika ada masuk lalu kita buka kurung kawal, maka yang akan terjadi adalah kita akan meminta dia untuk kalau ada suara yang masuk, lalu kalau misalnya LED-nya mati, jadi yang kita inginkan adalah kalau ada suara masuk nih, LED-nya mati, maka LED-nya akan nyala. Tapi kalau LED-nya lagi nyala, kalau ada suara yang masuk, maka LED-nya akan mati. Jadi kita akan menambahkan dua if nih. Jadi kalau if yang pertama ada suara atau tidak, jadi kita akan menambahkan dua if. Yang pertama, ada suaranya enggak? Nah, kalau memang ada, LED-nya gimana? LED-nya nyala atau on? LED-nya nyala atau on enggak? Kalau memang iya, jadi kalau di sini jadi ada suara, iya. Kalau misalnya LED-nya juga belum nyala, ini ada dua lagi di sini. Kalau misalnya dia iya atau sudah menyala, maka dia akan LED off. Kalau dia off, kalau LED-nya mati, maka LED-nya on. Gitu. Nah, jadi kita nanti akan kalau di sini tidak ada suara, maka dia akan terus berputar terus di sini. Nah, ini kayak gini nih cara kerjanya. Jadi ada suara nggak? Kalau ada suara, ada LED nggak? LED-nya nyala nggak? Kalau masih nyala, LED-nya harus dimatiin. Kalau LED-nya nggak nyala, maka LED-nya dinyalain. Gitu. Nah, jadi kita akan coba di sini. Jadi ada if lagi. If LED status sama dengan false atau mati, maka yang pertama kali dirubah adalah si LED statusnya diganti dulu jadi false, jadi true, lalu digital right si LED itu kita nyalain. Koma. Atau kalau misalnya ternyata statusnya bukan false, atau misalnya statusnya masih menyala, maka kita membuat LED status, itu kita rubah menjadi false, dan digital right LED low. Oke. Nah, jadi ini artinya kalau misalnya LED statusnya, jadi di sini kita enter biar gampang. Jadi kalau sensor suaranya terbaca, maka dia akan melihat LED statusnya mati atau tidak. Kalau misalnya LED-nya mati, maka dia akan menyalakan si LED-nya dan mengganti statusnya menjadi true. Kalau misalnya LED statusnya sudah true, maka dia nanti akan berubah menjadi false. Oke, kita akan cek ya, gimana sih cara kerjanya ini. Kita akan verify. Lalu akan kita upload. Jika sudah selesai di-upload, seperti ini kalau misalnya ada suara nih, ini kan pertamanya mati. Nah, dia akan nyala, jadi setiap kali ada suara, dia akan nyala, sampai ada suara lagi, maka dia baru akan mati.
sebelum ada suara lagi yang berikutnya, maka dia akan terus-terusan menyala. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari cara penggunaan si sensor suara. Nah, jadi itu aja pembelajaran kita kali ini tentang si sensor suara. Seperti biasa, kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau misalnya ada kendala dengan kalian dalam merakit si sensor suara atau mengcodingnya, jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada tim Diro, atau kalian bisa simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Bye!